95,2 Ras FM The Spirit of Mamuju. Sahabat Manakara, seperti biasanya di hari Kamis memasuki pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan beralih pada program Bincang Kolbu. Dan di pagi hari ini seperti biasanya bersama Ustaz Dr. Furkan Mawardi MPI. Boleh ini merupakan seorang mubalik dan wakil rektor bidang akademik Universitas Muhammadiyah Mamuju. Dan yang menarik di pagi hari ini kita akan membahas tema korupsi dalam perspektif hukum Islam. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Ustadz. Secerah ruangan barunya radio pada karya ini. Iya. Secerah lampunya. Jauh lebih cerah lagi ya Ustadz. Iya. Terkait dengan tema pagi hari ini, korupsi dalam perspektif hukum Islam ya. Sebelum kita bahas jauh mengenai hukum korupsi dalam Islam Ustadz, kita bisa singgung dulu sedikit Ustadz, korupsi itu apa aja dan sejatinya bentuk-bentuknya, dikatakan apa aja nih yang dikatakan korupsi dalam Islam. Baik, saya sapa dulu pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa amma ba'd. Mbak Mega dan seluruh pemirsa Suara Manakara dimanapun berada, alhamdulillah pagi yang cerah ini Allah memberikan kita kesehatan, kebaikan. Salah satu adalah yang selalu kita syukur adalah petunjuk ya. Petunjuk yakni kita masih berada di jalan yang benar, dan semoga dengan jalan yang benar kita melakukan hal-hal yang benar bersama orang-orang yang benar, dan yakinlah orang yang berada di jalan yang benar melakukan yang benar bersama orang yang benar, yakinlah Allah pasti menolong orang-orang yang berada di kebenaran. Amin, amin. Baik, jadi tema yang kita angkat karena memang agak lagi viral ini ya, di lembaga pendidikan itu terkena OTT ya, operasi tangkap tangan oleh KPK, di mana korupsi ini menghantam benteng ya, benteng terakhir dalam kehidupan masyarakat kita itu benteng moral itu di lembaga pendidikan ya. Jadi ini terjadi di salah satu universitas negeri di mana langsung ditangkap ya oleh KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, salah satu kampus yang melibatkan rektor, wakilnya, ketua senatnya, dan tidak main-main, ratusan bahkan sampai miliaran gitu. Lalu jadi legalnya. Tentu ini miris dan tragis ya, di mana lembaga pendidikan yang tempatnya mencetak orang-orang yang bermoral, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berwawasan, yang tentu bisa menjadi harapan besar bangsa, justru perbuatan yang immoral ya, yang bejat ya dan biadab ini justru terjadi di tempat mencetak. Kalau begitu lantas bagaimana hasil cetakannya kan gitu? Ini kan tragis dan ironis. Maka dari itulah kita nanti melihat bagaimana sebenarnya Islam memandang perilaku korupsi ini ya, dan dimana dia saat ini masuk dalam kategori extraordinary crime gitu kan, kejahatan yang sudah luar biasa. Dan saya tadi pagi membuka-buka, ternyata negeri kita ini tuh di Asia ini tiga tertinggi di Asia Korupsi ya? Korupsinya. Pertama India, kedua Kamboja, di Indonesia ketiga. Tapi untuk urusan administrasi ya, paling cepat dan pakai uang itu tertinggi kita. Jadi kalau mau ngurus apa-apa pakai ya, uang cepat ya? Tercepat ya, tertinggi angkanya itu urusan cepat mudah ya kan, pakai uang. Di negara Asia tertinggi kita. Iya, makanya Ustaz dikatakan ada uang cepat jalannya. KUHP ya. Jadi kasih uang
habis perkara. Nah, itu istilah-istilah yang sudah sering kita dengar dan ini berbahaya karena sesuatu yang jahat dan itu terus dilakukan sehingga menjadi hal biasa dan kita anggap tidak masalah. Inilah kejahatan paling berat itu. Bukan prestasi yang harus dibanggakan ya. Bukan prestasi, seharusnya dihinakan, ya, dibanggakan. Nah, ini kalau terus menerus tentu merusak moral, merusak sistem ekonomi, sistem sosial, ya, dan semua sistem kehidupan kita akan rusak. Baik, saya mulai dulu. Saya ambil dari tulisannya Pak Abdullah Hamahua, ya. Beliau ini mantan penasehat KPK tahun 2005 sampai 2013, ya. Beliau menyatakan ada 8 kenapa orang itu bisa korupsi di Indonesia. Ya, kita bahas korupsi di Indonesia dulu ya. Kita tercinta. Kata beliau ada 8. Kenapa orang Indonesia itu mudah untuk korupsi? Ya, tadi kan terangnya kan kita ketiga kan. Kemudian apa namanya ini? Administrasi pertama cepat, ya. Tadi ini kasih uang habis perkara. Itu kata beliau ada 8 penyebabnya, ya, orang penyebabnya bisa korupsi, ya. Jadi saya mengutip aja karena beliau ahli memang ini. Jadi salah satu penasihat KPK yang cukup garang terhadap koruptor, gitu. Beliau mengatakan pertama adalah karena sistem penyelenggaraan negara kita keliru, gitu. Jadi ibarat ikan, itu biasanya busuk awal itu kan di kepalanya, gitu kan. Jadi sistem kenegaraan yang keliru itu akan menjadi turunan nanti kepada aspek-aspek lain, aspek ekonominya, sosialnya, politiknya, termasuklah aspek hukumnya, begitu. Nah, akhirnya nanti kan sistem penyelenggaraan negara yang keliru menghasilkan nanti sumber daya manusia yang rendah, gitu. Jadi sistem negara yang keliru yang tidak mampu menempatkan mana yang kata beliau jadi mana yang harus segera diprioritaskan, berdampak nanti kepada menghasilkan pejabat-pejabat yang mutunya rendah, gitu kan. Kompensasi kepada pejabat negara, kepada PNS kan akhirnya murah, gitu kan. Nah, jadi ketika gaji seorang pejabat murah, gaji PNS murah, tentu akan melahirkanlah peluang untuk mencari sumber lain, gitulah. Nah, jadi turunannya seperti itu. Jadi konsep kenegaraan yang keliru menghasilkan kompensasi kepada penyelenggara negara yang rendah yang menjadikan orang itu mencari hasil yang lain, gitu. Berapa sih aslinya gajinya menteri, gajinya gubernur, gajinya kan bukan rendah sebenarnya dibanding dengan kerjanya, ya. Kerjanya. Akhirnya kan apalagi kalau sekarang mau jadi bupati, kalau tidak bermodal dia tidak jadi, kayak gitu. Sehingga gaji yang rendah ya kompensasinya adalah ya mencari sumber lain, dan itu bisa terjadi sebenarnya kalau manusianya baik. Nah, ini yang penting yang ketiga. Akhirnya kan yang terjadi adalah ketika pejabat itu memang mental serakah, tidak merasa cukup. Merasa cukup. Jadi inilah penyebab ketiga kata Hamahua bahwa penyebab ketiga korupsi tinggi di Indonesia karena memang kita mental serakah, ya. Serakah itu langsung gini, dia sudah melebihi kebutuhan, keinginan, dan dia mau terus, ya. Dan itu sudah disinyalir oleh Rasulullah bahwa kalau terkait mengenai harta, kalian dikasih 1 gunung emas tidak akan pernah cukup, bahkan kau akan lagi minta gunung yang berikutnya. Serakah itu kan sudahlah dirinya terpenuhi, dia mau lagi mengambil hak orang lain. Itu serakah itu, gitu. Jadi nanti kita bahas terakhir bagaimana Islam memberikan solusi.
Ini dulu. Jadi kemudian yang kedua adalah kata Hamahuwa adalah law enforcement yang tidak berjalan, ya. Jadi tidak tegak kita punya hukuman, ya. Hukum kadang runcing ke bawah tapi tumpul ke atas, kan gitu. Jadi biasanya hanya mampu menangkap pelaku-pelaku kejahatan yang kelas 3, ya. Namun yang kelas kakap ini tidak. Kadang dan sering terhambat. Kenapa ya? Tinggi maunya yang di atas kayak gitu. Karena yang buat undang-undang juga yang di atas. Jadi ketika cuma kelas-kelas pencuri kelas kambing, gitu kan, kelas kota impak masjid, gitu kan, pencuri kelas sendal masjid, itu kan, itu mampu ditangkap, ya. Cuma begal di jalan, gitu kan. Tapi yang begal negara, uang negara, ini kadang berat. Ini kata Hamawa karena tadi law enforcementnya yang tidak berjalan secara adil, ya. Jadi bahkan kalau sudah korupsi kelas kakap kan, ya justru terbagi kan, dibagi kepada institusinya, ya. Penegak hukumnya, pengacaranya, hakimnya, semuanya dapat. Kenapa ya tadi? Karena kalau kelas sendal masjid, kelas di pinggir jalan kan nggak mungkin dia mampu itu. Tapi yang kelas ratusan makin miliaran, ya. Dan ini Allah makin membuka, ya, perlihatkan kasus yang teranyar ini kan mengenai di penegak hukum kita kan makin terbuka terus, ya. Makin viral, ya. Satu koruptor tertangkap itu akan membuka koruptor lainnya, karena kan dicari sumbernya, ya. Dan kita tinggal menunggu saja ini. Yang jelas sebaik-baiknya menutup sebuah kesalahan akan tiba waktunya akan terungkap, gitu. Meski bagaimanapun oknum menutupnya serapat-rapat, ya, Ustaz. Serapat-rapat. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makir. Mereka ingin membuat makar tapi makar Allah lebih hebat, gitu. Kemudian yang kelima kata Hamahu adalah sudahlah law enforcementnya lemah, hukuman kita yang ringan. Sudahlah ringan, banyak pula potongannya, gitu. Sudahlah ringan, di dalam masih bisa bermain. Ini kata Hamahu, ya, artinya dan itu fakta, dan kita itu menjadi rahasia umum, ya, bahwa lemah kita punya punya penegak hukum. Saya sempat nulis, ya, tadi saya mau buka cuma nggak waktu, bahwa mengenai hukuman radikal untuk koruptor. Ya, kita itu paling lemah, salah satu lemah, ya. Beda negara-negara kayak China, Jepang itu dia tidak, bahkan sudah sampai ke hukuman mati tuh, ya. Lagi kayak di Korea Utara yang sampai dihukum hukuman mati, bahkan ada yang dibuang di tempat di kandang buaya, gitu kan. Jadi kita pun lemah. Jadi sudahlah law enforcement-nya tidak berjalan dengan baik, hukumannya pun lemah, kayak gitu. Jadi tadi kita dengar jadi koruptor masuk keluar penjara itu pun dapat lagi remisi, gitu kan. Keluar dan tidak ada capnya bahwa bekas koruptor. Islam kenapa tegas sekali mengenai hukuman, ya? Pencuri misalnya, itu kan kalau memang sudah terbukti, saksi-saksi terpenuhi, kan, itu kan ada potong jari sampai potong tangan. Itu sebenarnya hukum di Islam itu orang mengatakan dia keras, bahkan tragis. Tapi hukuman dalam agama kita itu harus berefek jerah. Berefek jerah itu untuk dirinya dan untuk orang lain. Jadi kenapa misalnya ada hukuman potong jari, itu efek jerah. Nah, ketika orang menghitung, saya mau korupsi 100 juta misalnya, hilang saya punya jari 2 misalnya, kan, iya kan, uang bisa dicari, jari di mana dicari? Kedua pasti dihukum di sosial, wah ini jarinya hilang saya kan, wah itu pasti koruptor ini, pencuri. Nah, kita kan tidak, iya kan, masuk penjara, bahkan di penjara bisa bermain, ya, dapat kelasnya kelas eksekutif, ya kan. Selama bisa bayar
penjagaannya di sana, ya kan, kepala lapasnya dan seterusnya, bisa dia jalan-jalan pun keluar kan, seperti kasih garis Tambun ya, bisa jalan-jalan ke Bali, bisa ke Menteng dan seterusnya. Ternyata ada bunker di bawah, ada jalan pintasnya, dan ternyata yang buatkan semua orang dalam. Nah, hukuman yang lemah sehingga ini menjadi berkonsekuensi bahwa ketika orang korupsi hitungannya dapat sekian miliar, ya masuk penjara cuma berapa tahun, hitungannya kalau potongan begini, masih untung ini, dah. masih sempat keluar, masih ada tabungan lagi. Ada tabungan lagi, dan berpeluang bisa lagi ya gitu kan. Tentunya ini kan penyebabnya ketika hukuman itu, kata Imam. Kemudian kedua adalah yang keenam, pengawasan yang tidak efektif. Jadi sudahlah hukuman yang ringan, ya pengawasnya juga tidak efektif. Jadi baik dari pengadilan, baik dari kepolisian maupun dari semua sektor yang bertanggung jawab mengenai pelayanan publik tidak berjalan dengan baik. Kemudian yang ketujuh ini kata Imam Muhammad adalah tidak adanya keteladanan dari pemimpin. Artinya, orang melihat dari atas ya. Betul Mbak Mega. Jadi ketika yang tidak adanya keteladanan, itu berarti kan yang ada hanya contoh yang buruk gitu. Misalnya bisa begini, tentu bawahannya juga mencontoh kan gitu kan, bahkan bersama berjamaah melakukan. Dan ketahuan ya sekarang itu kan Mbak Mega, tidak ada itu korupsi sendirian, tidak ada yang korupsi sendirian itu, rata-rata bersama berjamaah. Ternyata berjamaah itu kuat itu. Saling satu menutupi ya. Jadi mereka bersama berjamaah, dan itu terjadi. Jadi yang pas kemarin kan rektor, wakil rektor, rektornya, wakil rektor satunya, dan ketua senat ini kan ring satu di kampus itu kan ring satu itu penentu itu, gitu kan. Dia menentukan harga, menentukan berapa, tentu juga menentukan jatahnya gitu. Dan kalau kita melihat ya aslinya kan berapa sih gaji rektor itu sebenarnya, tidak sebanding dengan jumlah harta yang dimiliki, mobil, rumahnya yang mewah, asetnya yang miliaran. Ini bayangkan kalau pimpin begitu, tentu orang di bawah ada peluang juga kita begini, ini ikut juga lah kan. Atasan aja seperti itu. Betul, ada kesempatan. Kemudian yang kedelapan kata Imam Muhammad adalah memang juga budaya masyarakat kita itu kondusif, artinya dia memang itu senang juga memang itu kalau ada yang begitu. Jadi korupsi itu sudah menjadi budaya ya. Dan memang mainnya begitu. Jadi kalau nggak korupsi justru lebih aneh. Kalau tidak begitu dia senang, misalnya tadi masuk jalur begini ketimbang susah ya lewat aja gitu kan, ngurus apa wes nggak mau anti, nggak mau ribet ya wes bayar aja. Jadi ini juga yang menjadi penyebab kenapa lingkup korupsi itu tidak mau berakhir ya. Budaya-budaya yang dibangun ya. Jadi budaya yang kebiasaan memang memberi, kebiasaan yang mau cepat ya, tidak mau ikuti proses alamiah, ini juga tentu yang diberi juga yang merasa menonton nih. Jadi simbiosis mutualis gitu kan. Akhirnya semua begitu nih. Jadi maunya yang instan, mau cepat ya, tidak mau ikuti jalur normal. Ini budaya ini kan terus. Ini yang kita terbiasa, ini yang berat ini ya. Berat. Jadi pemberantasan korupsi itu berat ketika memang masyarakatnya memang tidak mau ribet ya, masyarakatnya memang yang senang yang begitu-begitu. Nah ini yang tentu yang menjadikan ini budaya korupsi ini kata Hema kenapa kita tidak bisa berhenti di korupsi, karena memang tadi budaya yang dibangun, budaya yang terbangun yang memang oleh masyarakat kita
memang hobi yang begitu. Ada jalurnya yang benar. Inilah mengurus begini, jalan ini 1, 2, 3, 4, 5. Udah saya jalur 1 aja lah, cepat gitu. Justru aneh kalau nggak bayar. Sudah ada jalur ini gratis, dia maunya yang bayar gitu. Iya. Dan ini banyak di kalangan kita. Inilah kata Hamahuwa bahwa kenapa korupsi tidak bisa berhenti di Indonesia, karena ada 8 Ada ini. 8 tadi. Dan mungkin akan banyak juga kalau kita lihat, tapi kata beliau minimal inilah 8 ini. Baiklah, kemudian Mana Islam memandang ini korupsi? Sebentar, itu yang ketiga ya. Yang kedua macamnya. Macamnya. Itu kan sebabnya, ini macamnya. Jadi begini, saya juga jadi Islam itu kan dalam bahasa agama, korupsi itu namanya rishwah. Rishwah itu kan sogokan, sesuatu yang dipakai untuk jalur lain untuk memuluskan sesuatu, ya. Dalilnya banyak, ya. Nanti kalau kita lihat perspektifnya, ya. Kalau saya lihat referensi pertama adalah ada rishwah atau sogokan dari sektor hukum, ya. Dua, ya, korupsi sektor ekonomi. Kemudian ketiga, korupsi sektor kepegawaian. Kemudian keempat, sektor pendidikan. Yang kelima, sektor jasa. Wah, ini kalau lima-limanya ada di sebuah negara, ya sudah nih, hanya menunggu fantazarisa, menunggu kehancuran. Pertama adalah riswa atau sogokan, korupsi sektor hukum, yang biasa kita dalam mafia peradilan. Bayangkan juga kalau korupsi ini masuk di ranah hukum, si A misalnya kalah sama dia, ya kan? Tapi untuk menang dia sogok semua itu jaksanya, sogok semua pengacaranya, sampai yang pegang palu itu. Yang salah bisa jadi benar, yang benar bisa jadi salah. Itu banyak begitu. Nyogoknya hasil dengan uang korupsinya tadi. Iya, hasil korupsinya. Jadi perkara yang paling berbahaya itu korupsi di sektor pengadilan, sektor hukum. Bayangkan, hukum itu kan seharusnya orang di penjara tapi di penjara. Orang seharusnya benar menjadi salah, ya kan? Orang baik, karena hukum mengatakan, hakim mengatakan ini Anda salah, ya salah. Gitu. Dengan uang. Makanya hakim itu kan kata Nabi cuma 3. 2 masuk neraka, 1 masuk surga. Siapa yang masuk surga itu? Yang tahu, paham, dan dia putuskan sesuai dengan ilmunya dan itu benar, itu masuk surga. Yang satu memutuskan perkara dan dia tidak tahu, masuk neraka. Yang tahu dan dia putuskan lagi salah, tetap yang tadi salah dibenarkan salah, itu masuk neraka juga itu. Jadi walaupun nggak tahu tetap ya, masuk neraka. Makanya berat itu. Jadi hakim itu kalau ke Tuhan di dunia, sebenarnya kalau tidak paham tentang kasusnya orang, kemudian dia asal pukul saya. Jadi hakim itu kan ada ke Tuhan. Karena hakim itu kan 2 kakinya, 1 di surga, 1 di neraka. Tidak benar memutuskan. Kalau putusannya benar, ya kaki satunya terangkat, kalau salah kaki satu terangkat ke neraka. Yang terjadi di negeri kita banyak itu, mafia-mafia peradilan itu, yang istilahnya tadi KUHP, kasih uang habis perkara, di mana ada memang mafianya mengatur semua berapa bayarannya untuk jaksa, berapa untuk hakim, dan berapa untuk hakim. Dan itu sudah banyak tertangkap, ya kan? Tertangkap hakim ternyata menerima jaksa dan seterusnya. Ini berat, karena memutuskan sesuatu nasib orang, gitu kan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sektor ekonomi. Ya inilah yang biasanya tender-tenderan itu, ya, sesuatu yang tidak berkualitas kan tender, ya. Ada proyek dilepaslah begini, kemudian ini kualitasnya bagus tapi dia tidak pakai sogokan, tidak diterima. Ini
kualitasnya rendah tapi dia main belakang. Ini yang menang ini. Ini berat ini, bahaya ini. Jadi dampaknya luar biasa, jiwa, ya kan. Jadi tender jalan, tender proyek, tender bangunan. Ini kalau terjadi terus, ya sudah. Jadi misalnya jembatan kekuatannya misalnya 100 misalnya kan. Cuma yang menang tender ini ya main belakang, ini cuma kekuatannya cuma 60, 70. Ya sekian tahun misalnya baru roboh, ternyata baru berapa tahun sudah roboh, menimbulkan musibah, banyak orang meninggal. Tadi kenapa ya tidak diserahkan kepada ahlinya? Kenapa tadi ya ini korupsi lewat tender. Kemudian yang ketiga adalah sektor kepegawaian negeri kita ini. Ini banyak terjadi. Jadi mau jadi pejabat, mau naik pangkat, mau naik golongan, akhirnya karena riswah dengan subokan lahirlah orang-orang yang undirect man, undirect peace. Ya, yang berarti direct man, direct peace. Ya, cuma karena subokan, karena uang, karena korupsi, muncullah orang undirect man, undirect peace. Orang yang di tempatnya yang tidak sesuai kemampuannya dan tidak sesuai kapasitasnya. Nah, ketika sebuah jabatan diberikan kepada bukan ahlinya, akibat hanya gara-gara tadi dia mampu bayar, mampu nyogok, sesuatu yang diserahkan orang yang bukan ahlinya, kata Rasulullah, fantadhiris sa'ah, maka tunggulah kiamat. Orang yang tidak ahli hitung-hitungan, tidak ahli dalam hal ini kan, tidak punya pengalaman, langsung dapat di situ, bagaimana dia memimpin kan gitu. Ini dari sektor kepegawaian banyak. Ditempatkan berdasarkan bukan job desk, bukan job desknya, bukan kemampuannya, hanya kemampuan cuannya yang mampu. Ini korupsi dalam konteks sektor kepegawaian, meminta jabatan, naik pangkat, naik golongan, punya tempatnya di mana ditempatkan, yang mainkan ini risuan ini. Kemudian yang keempat, ini yang baru, kasus terbaru, sektor pendidikan. Ya, melalui apa? Ya tadi, seleksi penerimaan mahasiswa baru, tender barang kampus, tender barang sekolah, tender buku dan seterusnya. Dia bilang berapa persen ke ini, ke sekolah, berapa persen ke rektor, berapa persen. Itulah yang menang, persen-persennya itu yang jadi. Alhamdulillah min dzalik. Ini kalau ini yang terjadi seperti inilah, maka sudah tinggal menunggu saja bencana Allah yang datang. Yang terakhir adalah sektor jasa. Ya, mengurus apa? Administrasi ada calonnya. Calonnya bahkan orang dalam juga gitu kan. Ngurus apa, mau lulus ini, ada ini, mau bikin ini, ada ini ada ini. Jadi kalau sudah seperti ini terjadi, ya semua sektor, bahkan sektornya kan sektor khianat semua gitu kan ya. Maka ya wajarlah ketika yang khianat banyak, ya jangan salah ketika bencana itu mudah untuk turun akibat itu di sektor ini. Megapika kan mau bertanya nih Ustadz, apakah korupsi itu selalu kaitannya dengan uang, ataukah memang ada bentuk-bentuk korupsi yang memang tidak ada kaitannya dengan berbicara tentang uang ini Ustadz? Baik, jadi yang memang sering nyata itu adalah pemberian. Ya, korupsi itu pemberian, dan itu selalu pemberian uang. Ada pemberian tapi didilan, ya kau jadi begini, saya jadi begini. Itu masuk dalam korupsi juga? Masuk, jadi dia masuk dalam kan KKN kan, korupsi, kolusi dan nepotisme. Nah gitu. Yang orang tidak ada perdebatan korupsi dan kolusi, itu haram semua. Nepotisme ini masih ada perdebatan. Yang nepotisme itu kan apa? Kakaknya, saudaranya, temannya, atau kenalannya. Itu masih perdebatan selama dia mampu, ya kan? Nabi itu kan sebenarnya ya mau dikata kepemimpinannya kan ya dari keluarganya, ya kan? Abu Bakar, Umar kan, Abu Bakar kan
mertuanya kan Umar dan Ali kan menantunya. Itu kan sekaligus Rasulullah. Tapi kan mereka orang-orang hebat, direct male and direct priest. Yang bermasalah adalah dia cuma comet ya iparnya, adiknya, sepupunya, saudaranya, tetangganya, tantenya dan seterusnya, yang dia sama sekali tidak punya kapasitas untuk Iya, tidak ada keahlian di bidang. Nah itu yang bermasalah. Jadi kembali tadi ya, korupsi itu memang pemberian dan sering identik dengan pemberian uang. Baik, sekarang gitu, insya Allah nanti kita bahas tentang mengenai perspektif Islamnya nanti. Iya, Ya, setelah segmen berikutnya ya. Iya, baik. Sahabat Manakara, dengarkan terus 95,2 Ras FM The Spirit of Moment. Waspada, penyakit mematikan demam berdarah mengintai keluarga Anda. Yang perlu Anda lakukan dalam mencegah DBD adalah jangan membiarkan adanya tempat untuk nyamuk berkembang biak. Lakukan gerakan 3M+ untuk mencegahnya. Yang pertama, menguras. Kuraslah bak mandi Anda atau tempat penampungan air lainnya dengan bersih dan rutin. Yang kedua, menutup. Tutuplah semua tempat penampungan air yang ada di lingkungan Anda, supaya tidak ada nyamuk yang masuk dan meninggalkan telur di tempat tersebut. Yang ketiga, mengubur. Kuburlah semua barang-barang bekas di tanah, agar lingkungan tetap bersih dan tidak ada air hujan yang tertampung di barang bekas tersebut. Plus, gunakan kelambu saat tidur, gunakan obat anti nyamuk atau spray anti nyamuk, tidak menggantung pakaian di belakang pintu, lakukan fogging atau pengasapan, serta peliharalah ikan jika memiliki kolam di rumah. Hal ini agar jentik-jentik nyamuk yang ada di kolam bisa dimakan oleh ikan yang dipelihara. Lakukan gerakan 3M+ untuk mencegah penularan penyakit demam berdarah. Jangan tunggu penyakit itu datang. Kesehatan ada di tangan Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Ras FM, The Spirit of Mamuju. Jangan bunyikan klakson berulang kali. Kenapa kah? Tidak dibenarkan menggunakan klakson untuk menunjukkan kondisi emosional pengendara. Klakson bukan sebagai alat untuk mengganggu pengguna jalan lain. Ada aturannya kah? Telah diatur dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan. Klaksonnya itu harus mengeluarkan bunyi dan dapat digunakan tanpa mengganggu konsentrasi pengemudi lain. Oh, jadi klakson itu sebagai pengingat bagi pengendara di jalan, Di. Betul sekali. Ingat, gunakan klakson dengan bijak. Ingat selalu untuk tidak membunyikan klakson pada area tertentu yang bebas dari berbagai suara, seperti rumah ibadah, rumah sakit, sekolah dan lingkungan untuk sedang dirundung duka. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 95,2 Ras FM. Opa, mau ke kemana? Mau kah jemput anak di sekolah, Bu? Kenapa pengen tidak pakai helm, Ki? Dekat Ji, Bu. Mau dekat, mau jauh, tetap Ki harus pakai helm, Pak. Keselamatan itu utama. Apalagi mau Ki jemput anak tak, harus Ki lengkap alat berkendara tak. Ya baik, Bu deh. Seperti itu maki kayak iklan-iklan di radio yang biasa ku dengar. Kalau iklan seperti ini, Pak. Gunakan helm berstandar Indonesia untuk pengemudi sepeda motor. Ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yaitu setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan pelengkapan kendaraan bermotor. Pelengkapan tersebut berupa helm berstandar nasional Indonesia. Mari jadi pengendara yang bijak, keselamatan berkendara Anda ada di tangan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 95,2 Ras FM The Spirit of Mamuju. Bro, lihat nih, ada kabar heboh di Facebook. Saya bagikan nih. Jangan langsung bagikan.
Lihat ke dulu itu informasi bersumber dari mana. Jangan sampai itu berita hoax kita bagikan. Emangnya bahaya kah itu membagikan informasi atau berita hoax? Bagi siapa saja menyebar hoax bisa dikenakan hukuman. Terancam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Berdasarkan pasal 45A ayat 1 nomor 19 tahun 2016, yaitu dipidana ke penjara paling lama 6 tahun atau didenda juga paling banyak 1 miliar. Itu bagi orang-orang yang sengaja menyebarkan berita bohong atau hoax. Bagaimana Mi? Masih mau tuh sebarkan berita? Tidak, takut di penjara. Hati-hati menyebarkan berita atau informasi di media sosial. Yang perlu Anda cermati saat membaca sebuah berita atau informasi adalah: yang pertama, cek judul berita. Hati-hati dengan judul provokatif. Yang kedua, cek sumber berita atau alamat situs. Waspadai jika alamat situs berupa blog, karena bisa jadi informasi sulit diverifikasi. Yang ketiga, periksa fakta isi berita. Pastikan memenuhi unsur berita 5W+1H. Berita bohong biasanya mengutip sumber yang tidak jelas. Yang keempat, cek keaslian foto. Mari kita bersama-sama melawan hoaks. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Kabupaten Mamuju bersama Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Mamuju dan Radio Suara Manakara 95,2 FM. Ras FM The Spirit of Mamuju, sahabat Manakara. Anda masih mendengarkan Radio Suara Manakara, masih pada program Bincang Kolbu dan masih bersama Ustaz Furkan di sini terkait dengan korupsi dalam perspektif hukum Islam. Jadi Ustaz, bagaimana sebenarnya Islam memandang nih hukumnya korupsi? Baik, terima kasih Mbak Mega dan seluruh peserta pemirsa dimanapun berada. Jadi kalau kita lihat maqasid syariah, jadi maqasid itu maksud syariah itu kan melindungi 5 hal ya. Ada hifzud din, hifzul aqal, hifzul nafs, hifzul nasl dan hifzul mal ya. Tujuan syariah itu kan bagaimana melindungi agama, hifzud din, kemudian hifzul aqal, melindungi akal, kemudian hifzul nasl ya, melindungi hifzul nafs, melindungi jiwa, melindungi diri. Keempat, hifzul nasl, melindungi keturunan. Kemudian terakhir hifzul mal, melindungi harta ya. Maka semua yang bertentangan, yang merusak agama itu wajib itu ditantang. Itu merusak akal. Ya. Kenapa khamar itu diharamkan? Itu karena merusak akal. Kenapa pembunuhan itu dilarang, haram? Karena merusak pembunuhan itu karena memang jiwa itu harus dilindungi. Keturunan ya. Kenapa zina, kenapa apa diharamkan? Itu karena memang merusak keturunan. Termasuk harta. Kenapa korupsi? Karena itu merusak. Ya, harus dijaga harta itu. Kenapa? Segala sesuatu yang masuk dalam diri kita itu semua akan ada konsekuensinya. Kita korupsi itu kan berarti kan memasukkan sesuatu yang haram dalam diri. Nah, kedua, orang korupsi itu kan pasti mengambil hak orang lain. Nah, maka atas nama itu kan maka Islam memandang hukum korupsinya adalah haram. Dan alasan pertama, korupsi merupakan kecurangan dan pasti merugikan. Jadi korupsi itu kan kecurangan yang memang bukan haknya diambil. Bansos ya kan, bantuan sosial untuk bantuan orang yang susah dikorupsi. Itu pun dikorupsi. Nah, sudahlah curang, merugikan. Sebuah daerah yang seharusnya di situ dibangun sekolah
ternyata dikorup, nggak jadi. Akhirnya apa, desa itu yang seharusnya semuanya mengenyam pendidikan, Tidak jadi. satu generasi desa itu bodoh semua. Gara-gara satu orang yang Satu melakukan. orang korupsi. Jembatan yang kuat berapa puluh tahun, ya kan? Udah 5 tahun udah rusak. 5 tahun rusak. Ya kalau cuma rusak begitu, bagaimana kalau uang 10.000 di situ ada naik mobil? Iya. Jadi korupsi itu sudah tidak hifzun nafs, yang sudah merusak, tidak hifzul akal lagi. Berapa orang yang hilang akalnya, hilang masa depannya, ya kan? Hilang mimpinya gara-gara korupsi, ya kan? Maka ini masuk extraordinary crime, ya kan? Kejahatan yang sudah sangat luar biasa. Nah, itu kan. Kemudian merugikan, ya jelas, ya curang merugikan. Kemudian korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan, ya khianat, tidak amanah. Jadi kan pejabat yang khianat itu kan berarti kan dia sudah menyalahi amanah, ya. Orang yang tidak aman itu kan orang tidak amanah kan berarti khianat. Janji akan menjadi begini-begini, ya kan, ternyata melanggar semua. Nah, dalam orang khianat itu kan masuk kategori dalam agama kita tanda orang munafik, ya kan? Ayatul munafiqina salasa, ya kan? Orang munafik itu ada tiga. Salah satunya idza haddatsa kadzaba wa idza tumina khana. Ketika dia diberi amanah dia khianat. Nah, korupsi itu khianat, ya. Akan menegakkan hukum seadil-adilnya, akan menjalankan amanah jabatan dengan sebaik-baiknya, mensejahterakan rakyat. Justru yang sejahtera rakyatnya, rakyat dirinya dan kroni-kroninya. Nah, ini kan yang terjadi, ya. Sementara kalau kita mau membaca kembali Mbak Mega dan seluruh pemirsa, hakikat pemimpin sebenarnya itu bukan senang-senang. Jadi menurut An-Natsir itu, ya, hakikat seorang pemimpin itu menderita. Jadi orang asli pemimpin itu menderita. Menderita apa? Menderita supaya rakyatnya bahagia. Maka kalau kita mau menarik sejarah, menarik pelajaran, buka pelajaran para pendahulu kita itu memang luar biasa, ya. Mereka rela, pejuang-pejuang kita itu rela, bajunya cuma berapa, ya kan, dia nggak punya harta yang berkelimang, ya. Kemudian untuk apa dia menderita, tapi kan yang didapatkan keberhasilan, kesejahteraan untuk bangsa dan negaranya, ya. Jadi hakikat paling mendalam fundamental seorang pemimpin itu bukan melayani dirinya, tapi melayani rakyatnya. Jadi bukan dilayani, bukan dia jalan, tapi dia jadi pelayan. Dan jadi pelayan itu kan berarti kan banyak menderitanya ketimbang senangnya, kan gitu. Menderita secara lahiriah, tetapi ada kepuasan batiniah. Ketika kita bantu orang itu berhasil, itu kan ada kepuasan yang melebihi kepuasan lahiriah. Nah, itulah. Nah, korupsi itu menutup semua itu, ya kan, menghasilkan orang-orang yang khianat, yang tentu tidak mungkin bisa menghasilkan karya-karya yang terbaik. Kemudian yang ketiga adalah korupsi adalah merupakan perbuatan zalim. Jelas kezalimannya, kan, mengambil haknya orang, bukan haknya. Yang tadinya dia bersalah, cuma kan dia mampu menyogok maka dia benar, gitu kan. Mungkin dia di penjara, justru yang di penjara orang yang benar, gitu kan. Ini kan kezaliman yang luar biasa. Nah, ini kalau kita mau tarik lagi semua dari Al-Quran, wah, luar biasa. Tarik Al-Quran, bagaimana sebuah makanan haram masuk di tubuh, ya, maka tidak akan mungkin mendapatkan ketenangan dunia apalagi akhirat, ya. Apalagi kalau kita bandingkan pertanggungjawaban di akhirat, ya, la tazulu qadama abdi yaumal qiyamah hatta yus'ala. Tidak akan bergerak satu langkah pun kaki seorang hamba di akhirat sebelum menyelesaikan 4 pertanyaan, 4 perkara, ya. Wan ilmihi fima yang salah satunya wa amalihi min aina tasawuf fima anfaqa. Hartanya ditanya bagaimana cara mendapatkannya dan bagaimana cara mengeluarkannya. Ada 4 itu. Jadi ditanyakan usianya habis apa,
kemudian ilmunya dikemanakan, hartanya Gunakan untuk apa? hartanya kemudian digunakan untuk apa, yang terakhir adalah sehatnya, jasadnya. Nah, 4 ini yang lain ditanya kemana, umurmu habis untuk apa, ya, dan umrihi fima abnah. Yang kedua, wa an ilmihi fima fa, ilmumu habis kemana. Harta ini pertanyaan 2, dan aina tasabah wa fima anfaqah, bagaimana cara mendapatkannya dan bagaimana proses mengeluarkannya. Yang terakhir, wa an jismi fima ablah, sehatmu itu Allah berikan badan bagus, itu habis untuk apa. Yang lain tidak ditanya kemana. Tapi harta Ditanya dari mana asal? pertanyaannya two questions soalain dua soalnya, dan ini tidak akan bergerak kaki hamba sebelum menyelesaikan semua. Kau punya mobil, ya, mobilmu itu beli berapa, dari uang apa, Dari mana uang? dari mana uangnya, rumahmu lebar itu, sekuat itu, ya, pasirnya beli dari mana, uang apa, semua. Makanya ada hadis yang mengatakan yang akan cepat masuk surga di akhirat itu adalah orang miskin. Kenapa? Tidak banyak pertanyaannya. Rumah aja Ustadz ya. Ada rumah? Tidak ada. Ada mobil? Tidak ada. Gitu kan? Jadi sebenarnya orang yang memperkaya dirinya di dunia itu siap-siap aja untuk mempertahankan. Tidak ada masalah sebenarnya. Iya. Kita mau kaya tidak masalah. Mbak Mega mau kaya tidak masalah. Itu adalah pilihan ya. Pilihan, mau rumah besar ya, mau mobil besar ya, mau suaminya pun besar juga ada masalah gitu kan. Yang jelas orang yang bertanggungjawabkan dari mana dan kemana kayak gitu. Makanya kita yang ulama dahulu itu kan hartanya dihabiskan sama dia. Karena dia tahu bahwa ini pertanyaannya berat. Bukan berarti kita takut kaya, silakan kaya, bahkan kaya raya gitu kan. Tetapi selama mampu untuk mempertanggungjawabkan. Dari mana ke mana. Nah, koruptor itu kan berarti mengambil barang orang. Maka sulit itu Mbak Mega. Dan kedua adalah ketika uang haram masuk, itu saya kira tidak mungkin bisa masuk. Jadi haram itu atamannya haram. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Yang jelas itu haram pasti jelas dan kemana arahnya, dan yang benar itu jelas dan kemana arahnya. Sulit ada koruptor istrinya solehah, ya kan? Biasanya koruptor istrinya juga ikut, anaknya bandar narkoba, anak-anak aja sulit menghasilkan bapaknya koruptor, anaknya hafiz Quran karena makanan yang masuk. Betul, ya kan?